Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sebelum masuk ke materi, izinkan saya untuk perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Linda binti Lestari. Nah, pada hari ini kita akan belajar mengenai topik pembelajaran yaitu metode-metode dalam berpidato. Capaian pembelajaran pada pertemuan kali ini yaitu murid mampu menganalisis informasi berupa gagasan, pandangan, arahan, atau pesan dari teks pidato yang berupa audiovisual maupun visual untuk menemukan makna dalam teks pidato, yaitu metode-metode dalam berpidato. Tujuan pembelajaran pertemuan kali ini yaitu murid mampu menyimpulkan metode-metode berpidato secara tepat dan efektif sebagai wujud cinta ilmu melalui refleksi terhadap teknik berpidato. Pada hari ini kita akan belajar mengenai topik pembelajaran yaitu metode-metode dalam berpidato. Apa sih itu metode? Apakah kalian mengetahui apa itu metode? Ya, metode adalah cara yang digunakan untuk melakukan suatu pekerjaan. Jadi, dalam berpidato itu ada beberapa cara. Nah, berikut metode-metode dalam berpidato. Menurut kalian, ada berapa metode dalam berpidato itu? Ya, metode dalam berpidato yang biasanya dilakukan itu ada 4 metode. Yang pertama, metode berpidato secara impromptu. Yang kedua, metode berpidato manuskrip. Dan yang ketiga, metode berpidato menghafal. Dan yang keempat, metode berpidato ekstemporan. Yang pertama yaitu metode berpidato impromptu. Apa itu metode impromptu? Ya, metode berpidato impromptu yaitu pidato yang dilakukan secara tiba-tiba atau tanpa persiapan. Contohnya yaitu ketika Bapak Kepala Madrasah diminta untuk memberikan sambutan pada acara tertentu. Yang kedua yaitu pidato manuskrip naskah. Namanya manuskrip naskah yaitu pidato yang dilakukan dengan menggunakan naskah. Contohnya, ketika ada lomba berpidato atau pada acara tertentu, seseorang yang berpidato itu membaca naskah secara keseluruhan. Ketiga yaitu pidato memoriter. Apa itu pidato memoriter? Ya, pidato yang dilakukan dengan cara menghafal kata per kata dan kalimat per kalimat. Jadi, contohnya seseorang yang melakukan pidato itu melakukannya dengan cara menghafal dari kata per kata atau bahkan dari kalimat per kalimat hingga semua naskah dihafalkan oleh seorang yang berpidato. Yang keempat yaitu pidato ekstemporan. Apa itu pidato ekstemporan menurut kalian? Ya, pidato ekstemporan yaitu pidato yang disampaikan dengan menyiapkan garis-garis besar topik yang akan disampaikan. Contohnya, ketika kalian akan
mengikuti lomba itu mencatat garis-garis besar dan dengan cara disampaikan membaca atau menghafal. Sekarang saya ada satu pertanyaan. Siapa yang bisa menjawab dahulu maka akan mendapatkan hadiah. Nah, pertanyaannya yaitu Danu menghafal seluruh teks pidatonya. Nah, kalimat tersebut itu termasuk metode berpidato apa? Nah, jawaban yang sangat tepat. Jawabannya yaitu pidato memoriter. Kenapa? Jawabannya yaitu pidato memoriter. Karena pidato memoriter yaitu pidato yang dilakukan dengan cara menghafal seluruh teks pidato. Jadi, kesimpulan pada materi kali ini yaitu terdapat beberapa metode berpidato dan metode-metode tersebut atau cara-cara tersebut dapat dilakukan dalam situasi dan kondisi tertentu. Jadi, kita dapat menggunakan salah satu metode berpidato sesuai kondisi yang ada pada saat itu. Kita bisa menggunakan metode menghafal ketika lomba atau acara yang lainnya. Pada pertemuan selanjutnya, kita akan belajar mengenai menulis teks pidato, yaitu kita akan belajar terkait langkah-langkah bagaimana cara menulis teks pidato dengan benar. Nah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.